Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Dashboard kembali menyapa Anda. Masih bareng saya Dewa ya. Sorry ya kalau suaranya lagi begini karena kondisi juga lagi kecapean, kurang sehat juga ya. Oke, sebelum kita bahas di edisi fakta dibalik laga di pekan tunda ke-8 antara Persib Bandung melawan PSM Makassar, kami mau sapa-sapa dulu nih para penonton setia channel Rio Dashboard yang udah hadir di video ini ya. Dari mana aja nih? Dari daerah Jawa Barat, ada Sumedang, mungkin Tasikmalaya, Bandung, Cianjur, Garut, dan semua yang ada di Jawa Barat yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga dari Jawa Tengah, Solo, ada juga dari Semarang, mungkin dari Pati dan lain-lain, atau mungkin dari daerah Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Pemalang, mungkin juga dari Lamongan dan lain-lain. Juga dari Sulawesi nih, para pendukungnya PSM Makassar nih, ada dari Makassar mungkin ya, dari Palopo, Gorontalo dan lain-lain. Dari Kalimantan juga banyak, dan juga dari Sumatera, Jawa, dan juga Bali, serta Papua. Dan semua aja dari Sabang sampai Merauke. Selamat menikmati video kami dan juga semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu tambah banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita bahas apa yang terjadi di balik laga kali ini, mungkin akan ada pertanyaan dari kalian kemarin ya. Bang, kenapa bang nggak upload video ya? Kalau yang udah tahu siapa kami, mungkin apa kerjaan kami, mungkin nggak usah bertanya lagi ya. Ya, kami juga harus tugas ya. Terus juga kenapa mungkin ada yang bertanya, kenapa bang sekarang videonya langganan? Enggak, bukan langganan sih sebenarnya, gini loh. YouTube itu udah mengaktifkan fitur langganan di channel ini. Jadi ya, mungkin sebulan sekali tuh harus ada satu video yang dimasukkan ke bagian langganan. Ya cuma itu aja sih, sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, cuman mengikuti regulasi dari YouTube aja. Oke, kita langsung aja bahas apa yang terjadi di laga antara Persib Bandung lawan PSM Makassar. Nah, di sini kita akan cari tahu nih apa sih yang terjadi di laga kali ini, dan juga kami mengajak kalian semua untuk mengoreksi juga meneliti apa saja yang terjadi di balik laga kali ini. Apakah akan terjadi banyak kontroversi atau tidak nih? Dan juga bagaimana ke depannya nih, sisa berapa laga lagi ya? 1 atau 2 laga lagi menuju putaran pertama di penutupan nih. Nah, semuanya akan kita simak dan kita bedah bersama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas apa yang terjadi di laga kali ini, agak ribet nih ngomongnya. Saya tetap mau dukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Ayo dong, subscribe nih yang belum subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang mungkin bisa kami teliti, kami amati, kami analisa di laga antara Persib Bandung lawan PSM Makassar. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga tunda pekan 8 antara Persib Bandung melawan PSM Makassar. Wasit Yuda Yamamoto, ini wasit asal Jepang ya, yang dikontrak sama PSSI itu 1,5 tahun buat memimpin laga-laga di BRI Super League. Nah, musim ini wasit Yuda ini sudah tampil 6 kali dengan mengkoleksi 22 kartu kuning. Bagi Persib ini kedua kalinya ya dipimpin wasit asal Jepang ini, karena yang pertama kali itu saat Persib kalah 2-1 dari Persijap Jepara di pekan berapa? 2 atau 3 ya. Pertemuan ke-21, ya ini pertemuan ke-21 dua tim ini sejak era Liga Indonesia, Liga resmi ya, di tahun 1994. 20 pertemuan sebelumnya Persib itu menang 8 kali, PSM menang 8 kali dan 4 laga berakhir imbang. Penalti Andre Jung di menit 23, sebenarnya penalti ke-7 yang diperoleh Persib musim ini, dan yang keempat ternyata yang gagal dieksekusi ya. Dan ini pertama kalinya Andre Jung gagal mengeksekusi penalti. Cuma ya, kejadian penalti ini sebenarnya peringatan buat Mufli Hidayat. Pelanggaran pertama pada Alfreanda Dewangga selamat tuh dari wasit Yuda ya. Tapi kali ini ya nggak selamat juga dari Berguino, tapi diselamatin sama yang namanya Hilmansyah. Tapi ya mau gimana lagi, Andre Jung juga akhirnya membayar lunas nih 1 menit kemudian dengan cara yang sulit. Artinya Andre Jung dikasih yang mudah malah cari yang sulit. Dan ini menjadi gol keempat Andre Jung di Liga musim ini. Dan yang kedua yang dicetak Andre Jung bukan lewat penalti loh ya.
Kartu kuning Akbar Tanjung di menit 34. Ini adalah kartu kuning keempat loh ya, yang artinya akan absen di laga selanjutnya. Ya cuma itu yang kami lihat di babak pertama. Selebihnya ya PSM masih meraba-raba sementara Persib sangat menggebu-gebu. Tapi memang ya kehilangan Ramon Tanque sangat terasa bagi permainan Persib khususnya di lini serang. Tapi dengan 7 atau 6 nih sepak pojok di babak pertama aja udah menunjukkan kalau dominasi yang sangat luar biasa dari Persib di babak pertama. Kita masuk ke babak kedua. Ini dimulai di menit 62. Kartu kuning Maklok yang diterima di menit ke-62 ini adalah kartu kuning keempat ya, yang artinya Maklok di laga selanjutnya akan absen lawan Kediri ya. Di babak kedua itu sebenarnya ada pelajaran yang harus dipelajari oleh wasit-wasit di Indonesia. Wasit Indonesia mau belajar apa? Gak bakalan dipelajari sama wasit Indonesia mah. Yang ada juga bagaimana caranya ngasilin duit yang gede, apalagi dari sogokan. Tapi coba lihat di laga ini. Wasit Yuda ini seolah-olah ngajarin ya, dimana kalau seorang pemain akan lakukan serangan balik dan dilanggar, mau itu ditarik, mau di-tackle, itu wajib kartu kuning. Karena memang dalam aturan FIFA-nya seperti itu. Dan Beckham Putra ini jadi pemain yang paling banyak hadirkan kartu kuning buat para pemain PSM Makassar. Karena sering banget ya dilanggar dalam waktu serangan balik ya. Tapi ya lagi-lagi ya, hal-hal seperti ini kalau wasit Indonesia nggak bakalan dilihat. Yang dilihat apa? Berapa banyak tuh amplopnya. Nah kan gitu. Ya cuma itu yang kami perhatikan di babak kedua. Selebihnya ya PSM Makassar berubah total permainannya di babak kedua. Alfreanda Dewangga, tahukah kalian tiap kali Alfreanda Dewangga main, Persib itu nggak pernah kalah loh ya. Musim ini tuh 4 kali Dewangga main dan 4-4-nya selalu menang tuh. Clean sheet. Teja Paku Alam resmi jadi kiper dengan clean sheet terbanyak sejauh ini di BRI Super League hingga pekan ke-15 dengan total 8 clean sheet yang telah dilakukan oleh Teja Paku Alam. Pertandingan ke-100. Ya, ini pertandingan ke-100 Boyan Hodak bersama Persib sejak masuk ke Persib itu di awal musim 2023-2024. Dari 100 kali penampilan di PES atau pimpin Persib, Hodak itu sudah hadirkan 54 kemenangan, 28 kali hasil imbang dan 14 kali kekalahan dengan koleksi poin 190 poin hingga dengan laga ini loh ya. Kemenangan versus kekalahan. Dengan kemenangan ini untuk sementara Persib menggusur Borneo FC di puncak klasemen meskipun poinnya sama dan Borneo unggul selisih gol. Ternyata dalam regulasi PT LIB musim ini yang dihitung lebih dulu adalah head to head dan Persib unggul head to head atas Borneo FC. Tapi kalau nanti Borneo FC ini di laga tunda lawan Malut United hasil imbang aja lah, berarti Borneo FC akan naik lagi ke puncak dan menutup tahun 2025 sebagai pemuncak klasemen. Tapi kalau Borneo FC kalah lawan Malut United, ya Persib menutup tahun 2025 berada di puncak klasemen. Hingga sejauh ini di Liga, Persib sudah mencatatkan 11 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Hasil yang sama pun diraih oleh Borneo FC. Nah artinya Borneo FC dan Persib Bandung adalah 2 tim yang sejauh ini paling banyak raih kemenangan dengan 11 kali kemenangan. Dan ini kemenangan ke-9 ya Persib atas PSM Makassar sejak era Liga Indonesia 1994. Sementara bagi PSM Makassar ini kekalahan keempat musim ini dan ke-9 dari Persib sejak 1994 dan kekalahan kedua secara berturut-turut sejak dilatih oleh Thomas Trucha. Jadi bagi PSM lawan Malut itu kan kalah lawan Persib KW tapi dengan kecurangan wasit ya. Sementara lawan Persib yang orinya ya kalah juga sih 0-1. Man of the match, Federico Barba justru yang terpilih menjadi man of the match di laga ini meskipun Andre Jong pencetak satu-satunya gol di laga ini. Seandainya saja PSM bisa menang di laga ini atau paling tidak imbang deh, mungkin antara Savio Roberto atau Medina kayaknya layak jadi man of the match di laga ini.
Oke, kita bahas deh. Gak kerasa ya, udah 100 pertandingan aja nih si aki-aki gede wadul di Persib. Cuma terpaut 10 poin aja tuh dari legenda Persib Indra Thohir. Tapi kenapa ya, kok makin kesini kami makin ngeri ya lihat si Boyan Hodak ini. Kenapa seolah-olah apa yang diucapkan si Boyan Hodak ini tuh harus jadi kenyataan loh. Coba kita urutin deh. Dulu dia bilang pengen jadi juara di Persib, akhirnya Persib juara. Terus dia bilang saya pengen back to back, akhirnya back to back juga. Lah kemarin dia bilang ya kita pengen jadi juara paruh musim. Nah sekarang udah nangkring aja di puncak klasemen ya, meskipun untuk sementara. Tapi dengan menyisakan 2 pertandingan di putaran pertama, bisa saja apa yang diucapkan Hodak ini jadi kenyataan lagi. Jadi ngeri nih saya sama si aki-aki yang satu ini nih. Jalannya pertandingan sendiri, kalau kalian lihat secara kasat mata, ya berimbang sih. Persib babak pertama mendominasi, PSM babak kedua mendominasi. Tapi itu secara kasat mata yang kalian tonton. Tapi kalau kalian lebih jeli, sebenarnya kalau buat kami pribadi, pelatih PSM Makassar Thomas Truca itu lagi dihipnotis sama Hodak. Hodak itu kayaknya emang sengaja mainnya kayak gini. Oke, karena secara logika gini deh. Persib itu pengen juara paruh musim nih ya, otomatis kudu menang. Kok mainnya lambat kayak gitu ya? Tapi lambat tapi pressing. Hodak itu tahu lah ya. PSM itu kalau diladenin dengan main cepat, ya kayak biasanya Persib itu, ya Persib pasti kerepotan. PSM semakin diajak main cepat, maka semakin enak. Makanya dibikinlah tempo permainannya tuh agak santai tapi pressing. Oke, di sini kami akuin deh kejelian Boyan Hodak ya. Coba kalian lihat ini, dia tempatkan Patricio Matricardi dan Federico Barba di tengah. Sementara Alfreanda Dewangga di kiri dan Eliano ditaruh di tengah. Ini ada tujuannya loh. Dewangga ini dari semua back Persib yang dipasang di laga ini paling kenceng larinya. Kenapa ditaruh di sini? Buat meredam yang namanya Medina yang sangat kuat. Bahkan Dewangga sendirian aja nggak cukup loh, nggak sanggup loh ngawal yang namanya si Medina ini. Maka dipilihlah Bergwinho yang badannya mungkin agak seimbang dengan Medina. Ya meskipun faktanya Bergwinho dan Dewangga pun sering kalah duel sama Medina. Sebab pemain asal Kongo yang satu ini sangat kuat kalau pegang bola. Nah, Eliano ditempatkan di tengah sebagai pivot ya, bersama Tom Haye dan Luciano. Kenapa bukan Klok? Karena Klok udah tua ya dan nggak punya kecepatan. Sebenarnya Eliano pun kerepotan sih ngawal si Savio, karena makanya dibantuinlah sama yang namanya Luciano Goicoechea. Nah, di kanan ditempatkanlah seorang Kakang. Kakang ini nggak punya kecepatan loh ya, tapi dia ini lugas ya, makanya ditempatkanlah seorang William Barros. Buat apa? Buat ngawal yang namanya si Victor Luis ya. Victor Luis ini bahaya banget kalau dibiarin nih. Nah, strategi inilah yang dipakai Boyan Hodak di babak pertama dan Thomas Truca nggak menyadari hal itu. Thomas Truca ini nggak sadar kalau Savio dan juga Medina ini sengaja ditarik terus oleh pemain Persib biar naik ke belakang agar Tom Haye ini bisa ngacak-ngacak. Makanya di babak kedua kami pernah bilang Thomas Truca ini salah satu pelatih yang jenius. Makanya di babak kedua dia mengganti sejumlah pemain di lini tengahnya. Akhirnya ya nggak kebawa lagi ya sama taktik dari Boyan Hodak dan bisa menguasai permainan. Tapi ya lagi-lagi Hodak tahu kelemahan PSM Makassar. Apa itu? Kelemahan PSM Makassar itu adalah tumpulnya lini serang. Masuknya Alex Tanque benar-benar merubah gaya menyerang dari PSM Makassar ya, lebih tajam. Tapi Julio Cesar dimasukkan, Hodak pun cerdik. Dia tahu pemain yang kuat dimasukkanlah pemain yang lebih beringas. Tapi paling tidak kelihatan ya di laga ini ya, dulu mungkin kalau Ramon Tanque nggak main juga nggak terlalu pengaruh bagi Persib. Tapi sekarang ya kelihatan banget ketika Ramon Tanque hilang, lini depan Persib seolah-olah kurang kreativitas. Jadi secara keseluruhan baik Persib maupun PSM Makassar di laga ini main cukup bagus. Kelebihan pun hampir sama sih, sama-sama kuat di lini belakang dan lini tengah. Kekurangannya pun hampir sama, sama-sama tumpul di lini depan. Yang membedakan adalah keberuntungan saja dalam mencetak gol. Lalu gimana nih dengan kinerja wasit
Yudai Yamamoto. Oh ya, ini laga kedua Persib ya dipimpin oleh wasit Yudai, dan ini yang pertama kali nih bisa menang nih dipimpin oleh wasit Yudai ini. Nah, gimana menurut kalian penampilan atau kinerja dari wasit Yudai asal Jepang ini? Bagus, biasa aja, atau jelek? Ya pasti ada aja lah yang akan bilang bagus nih. Ada juga yang bilang alah biasa aja. Ada juga yang bilang wasit jelek nih. Tapi ya untungnya aja wasit Yudai ini dari Jepang. Jadi nggak akan ada tuh yang bisa nyalain daerah anu. Atau masih ada yang nyalain juga wasitnya mah dari Jepang yang disalahin Jawa Barat. Ya pasti ada lah ya. Karena kan kita sama-sama tahu lah ya, ada sebuah anekdot ataupun juga sebuah kata-kata ya di sepak bola Indonesia di setiap pertandingan di Liga Indonesia itu. Apa itu? Di Indonesia itu ada kata-kata seperti ini. Yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan, yang sirik ikut-ikutan. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami kupas, kami kuliti, kami juga teliti, kami analisa, dan juga kami perhatikan apa saja yang terjadi di balik laga antara Persib Bandung lawan PSM Makassar. Nah, gimana menurut kalian nih? Udah puas atau enggak nih dengan hasil ini, dan juga apa ada yang kelewat atau enggak? Kalau ada yang kelewat silahkan tambahin aja di kolom komentar biar kita sama-sama bisa meneliti sebuah pertandingan sepak bola. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di Rio Ria Sport. Makasih banyak yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, jangan lupa juga ya follow akun-akun sosial media kami, ada di TikTok, Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.